everyone, how are you today? Welcome back to Easy Podcast. I'm Dianur Azizah, and today I will be the host of this podcast. And in this podcast, we're going to be talking about the importance of English in the workplace. Jadi kita bakal ngobrolin tentang seberapa sih pentingnya bahasa Inggris di dunia kerja. Dan kita juga kedatangan pembicara yang spesial, yaitu Kak Yudhistira Muhammad Iqbal. Halo Kak Yudis. Halo Mbak Dian, halo teman-teman ISI semuanya. Selamat sore. Sore ya, ini mau ditayangin ya. Iya. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana kabarnya? Mbak Dian gimana? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Yudis sudah menyempatkan waktunya untuk jadi pembicara di podcast ini. Jadi di podcast ini kita bakal sharing-sharing santai aja. Mungkin sebelumnya Kak Yudhistira bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk Kak Yudhistira dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya juga terima kasih banyak loh ya dikasih kesempatan buat bicara buat teman-teman semua ya. Ya semoga sih teman-teman bisa ngambil sedikit manfaat kali ya. Sebelum terlalu jauh, nama saya Yudhistira Muhammad Iqbal. Saya alumni IISI, alumni Unsud, jelas, program studi teknik elektro tahun 2009. Saya lulus di 2014 dan bekerja juga start dari 2014. Sampai sekarang masih muda sih, alhamdulillah. Oke, jadi Kak di sini dulunya organizer IISI juga ya Kak? Betul. Oke, mungkin ngomong-ngomong mengenai bahasa Inggris nih Kak. Kalau menurut Kakak, apa aja sih kesulitan yang Kakak alami dalam belajar bahasa Inggris gitu, dan bagaimana solusi Kakak dalam menghadapi kesulitan tersebut Kak? Sebenarnya ya, ini kita ngobrol santai aja kan? Nggak formal kan ya? Iya, santai aja Kak. Saya sedikit cerita kali ya. Boleh. Itu kalau mungkin teman-teman sih ngira, beberapa teman-teman yang kenal saya mungkin ngira saya tuh udah bisa bahasa Inggris ketika masuk IISI gitu. Itu tuh sama sekali enggak ya. Gitu. Jadi cerita awal kenapa saya tertarik banget pengen nguasain bahasa Inggris itu justru dimulai jauh sebelum saya kuliah. Jadi pada saat itu saya masih SMA gitu. Ya SMA. Saya kan dulu cita-citanya pengen jadi atlet gitu ya ceritanya. Saya ikut beberapa kompetisi nasional dan internasional. Kemudian pernah di suatu waktu saya ketemu sama orang Jepang. Waktu itu eventnya itu ada kejuaraan nasional dan internasional, tapi saya belum qualified untuk ikutan kejuaraan internasional. Gitu. Kebetulan hobi saya tenis gitu ya. Nah pas itu ada orang Jepang nyamperin saya gitu kan. Dia ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi kok saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Akhirnya kita cuma pakai bahasa isyarat, ngasih lihat bagan pertandingan. Oh iya saya bertanding di tanggal sekian. Saya sekarang udah masuk tahapan yang mana gitu-gitu kan. Terus itu yang saya tangkap. Pada saat itu saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Dan dia pun mungkin nggak ngerti yang saya omongin apa. Oke, saya di sini nih, saya ini gitu. Terus momen yang itu udah lewat. Terus saya juga kenalan sama ada orang. Saya pikir itu orang Indonesia gitu. Karena kan dia terlihat seperti keturunan India gitu, apa keturunan Arab gitu ya. Saya ajak ngobrol kan, refleks saya ajak ngobrol. Halo mas, dari mana gitu kan, dengan PD-nya saya SKSD. Tahu SKSD ya? Gitu kan, ngajak ngobrol, mas dari mana gitu. Terus orangnya nanya, what gitu. Ini orang nggak bisa bahasa Indonesia bagaimana gitu kan. Udah saya ajak ngobrol, bingung sendiri gitu. Aduh, kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris kan saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Harus
harus ngomong apa, akhirnya dia diem, saya diem gitu kan. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian saya ikutan kejuaraan internasional, masih SMA juga, kelas 3 kalau saya nggak salah. Saya lihat, oh ternyata dia bukan orang Indonesia, tapi kebetulan dia ikutan klub di Indonesia, dia latihannya di Indonesia, tapi dia orang Sri Lanka kalau saya nggak salah. Oh pantes dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Dari situ udah mulai sih muncul keinginan, oh berarti saya kalau pengen jadi atlet profesional tuh harus bisa bahasa Inggris ya, kalau enggak tuh gimana saya mau ngomong sama orang-orang yang dari negara-negara lain. At least kalau misalnya saya pengen berkembang, harusnya saya dilatih sama orang yang kemampuannya lebih baik. Mungkin kalau di Indonesia nggak ada, ya saya harus keluar negeri. Saya sempat terfikirkan kayak gitu, padahal di Indonesia banyak yang jauh lebih jago dari saya gitu. Dan saya pun saat itu ada di tahapan baru merintis untuk pengen jadi atlet gitu kan. Tapi pada akhirnya kelas 3 SMA saya diminta orang tua untuk milih, kamu mau kuliah, mau sekolah, atau mau jadi atlet. Kalau mau jadi atlet yang serius, kalau mau sekolah ya harus lebih serius lagi, dia bilang. Tapi akhirnya saya milih untuk sekolah gitu kan, karena pertimbangan satu dan lain hal, dunia olahraga yang saat itu masih belum bisa menjanjikan untuk orang Indonesia gitu kan. Akhirnya saya milih untuk kuliah. Nah pas kuliah itu saya keterima di Unsud, kenal sama kakak-kakak kelas gitu kan. Saya diajakin sama kakak kelas, ada Mas Yusron namanya, Elektor 2017, Elektor 2007 sorry, Elektor 2007. Dia memang bahasa Inggrisnya bagus banget, jago banget bahasa Inggrisnya. Terus dia juga delegasi Unsud di IFED kalau saya nggak salah ke Bali di 2008 apa 2007 saya lupa gitu. Kemudian dia ngajakin kita nih mahasiswa baru buat ayo yuk belajar bahasa Inggris yuk, medianya pakai debat gitu kan. Pakai debat, ngomong bahasa Inggris aja saya nggak bisa gitu kan, apalagi debat gitu kan. Dan asal teman-teman tahu, di pertama kali saya debat bahasa Inggris itu nggak nyampe 10 detik saya nggak bisa ngomong apa-apa habis itu gitu. Hanya perkenalan, itu pertama kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah terbiasa debat, kita kan nggak pernah ada perkenalan gitu di debat gitu ya. Jadi kayak bingung aja saya harus ngomong apa gitu kan. Dari situ belajar lagi, menambah vocab lagi. Kalau proses pertamanya ya seperti itu. Saya jangankan untuk bisa menyampaikan argumen gitu ya. Untuk kalau ngerti mungkin ngerti karena kita kan terbiasa gitu dengerin lagu bahasa Inggris, atau nonton film-film bahasa Inggris gitu kan, dengan atau tanpa subtitle gitu ya. Cuman at least ketika ada orang ngomong itu kita ngerti dia ngomong apa gitu kan. Tapi pada saat mau ngomong itu kesulitan banget gitu. Nah makanya pada saat itu jadi titik balik saya. Bahkan kalau teman-teman mau tahu, SMP itu dulu kan UN ya, masih UN, dan bahasa Inggris kan jadi salah satu mata pelajaran yang menentukan untuk kelulusan kan ya, di SMP. Itu dari semua mata pelajaran yang lain nilainya bagus semua, cuma bahasa Inggris yang saya hampir-hampiran nggak lulus gitu. Saya dibilang 6, sekian gitu dari angka 10 gitu. Dan itu yang semakin membuat saya nggak pede ketika di SMA untuk bahasa Inggris gitu. Nah dan pas kuliah itu jadi titik balik saya. At least saya harus bisa ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya ngerasa saya butuh itu gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu goals-nya, tujuannya teman-teman pengen belajar bahasa Inggris itu apa sih gitu. Ada mungkin yang pengen, saya pengen bisa bahasa Inggris untuk untuk bisa baca buku-buku bahasa Inggris misalnya gitu kan. Atau saya ingin nonton film-film Marvel tanpa harus lihat subtitle, tapi ngerti jalan ceritanya, apa ya conversation yang mereka omongin, ngerti semua gitu. Mungkin ya setiap orang tuh punya motivasi beda-beda gitu. Itu juga yang pernah saya sampaikan ke
teman-teman IIC di uh, masa saya di IIC, saya bilang masing-masing teman-teman tuh punya minatnya sendiri-sendiri, punya tujuannya sendiri-sendiri. Dengan gabung ke IIC ya kalian jadikan IIC itu media lah, media untuk kalian pengen dapetin goal itu, kendaraannya IIC gitu, ngerti kan ya? Nah, pada saat itu ya banyak teman-teman yang bikin ada kegiatan ya debat udah jelas karena memang salah satu uh, langkah pertama kita untuk rebuild IIC pun dari debat gitu. Dan saya sih salah satu yang memang ngerasa manfaat dari debat itu langsung terasa banget dalam jangka waktu beberapa bulan aja. Saya bisa speaking, listening saya juga semakin baik gitu karena kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh gitu. Even saya awalnya benar-benar nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi karena dipaksa gitu ya, sama hal saya ngerasanya sama kayak pada saat olahraga gitu. Pada saat saya prepare untuk kompetisi olahraga, yaitu saya latihan tiap hari gitu kan. Pagi saya jogging, malam sorenya apa namanya sparring sama teman-teman saya gitu kan, sama pelatih. Kemudian hari-hari tertentu saya gym, saya renang gitu untuk meningkatin fisiknya gitu. Sama halnya di debat, pada saat debat pun saya ketemu momen dan ketemu environment, ketemu orang-orang yang tepat gitu. Teman-teman saya yang lain bahasa Inggrisnya udah jago-jago, saya yang benar-benar newbie dengan kemampuan yang nol bisa dibilang gitu kan, karena saya nggak bisa sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Inggris pada saat itu gitu kan. Bersyukur banget sih, bersyukur banget sampai akhirnya di kompetisi debat bahasa Inggris pertama yang saya ikutin saat itu di 2009 bisa jadi juara juga gitu, walaupun saya juga nggak nyangka bisa jadi juara gitu. Dan saya yakin sebenarnya ya poin terbanyaknya dari teman-teman saya gitu, saya cuma pelengkap aja gitu. Tapi saya ngerasain betul peningkatan kemampuan bahasa Inggris saya, baik itu speaking maupun listeningnya gitu. Itu sih. Dan manfaatnya pun bisa saya nikmatin ya alhamdulillahnya sampai sekarang gitu. Dimana kebetulan saya kerja di perusahaan bisa dibilang kalau teman-teman tahu ada istilahnya PMA gitu, penanaman modal asing. Perusahaan saya itu bukan 100% perusahaan lokal, tapi masih ada mayoritasnya masih perusahaan asing gitu. Dan saya bekerja di lingkungan yang menuntut saya untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan pekerja-pekerja dari negara lain gitu. Seperti itu, dan itu kerasa banget manfaatnya sampai sekarang. Itu sih awal mulanya kenapa saya pengen belajar bahasa Inggris. Dan kesulitan-kesulitannya tentu banyak karena memang tadi basicnya kemampuan bahasa Inggris saya udah jelek. Kalau bicara structure tuh jelas saya jelek banget sampai sekarang mungkin ya. Saya sih mengakui structure saya masih jelek. Cuman kalau misalnya teman-teman mau conversation dalam bahasa Inggris ya, alhamdulillahnya sekarang udah way better lah ketimbang pada saat saya pertama kali masuk unsur dulu. Gitu. Saya sih masih ingat kata-katanya Mas Heri. Saya pernah bicara juga di podcastnya IIC sebelumnya kalau Mas Heri itu pernah bilang jadikan unsur, jadikan IIC ini sebagai kawah candra di muka gitu. Teman-teman tahu ini nggak cerita tentang Gatot Kaca ya? Kalau dia itu dulu harus ditempa di kawah candra di muka untuk kemudian dia nggak ujuk-ujuk menjadi figur dengan kemampuan supernya, punya otot kawat, tulang besi gitu kan. Tapi dia harus ditempa dulu di kawah candra di muka, kemudian dia baru bisa berubah menjadi Gatot Kaca yang sebelumnya dia bukan siapa-siapa gitu. Seperti itu teman-teman. Wah, keren banget ceritanya, Kak. Berarti minat Kakak dalam belajar bahasa Inggris itu muncul di saat ketemu orang asing itu ya, Kak? Betul. Kan mulai tumbuh di saat itu gitu. Oh, gitu. Kan Kakak udah terjun di dunia pekerjaan ya, Kak.
seberapa penting sih skill dalam berbahasa Inggris gitu untuk pekerjaan kakak, terutama yang sekarang gitu? Untuk pergaulan jelas, ya alhamdulillahnya dari apa namanya, kemampuan saya juga, saya senang olahraga juga. Setidaknya tuh ketika kita ketemu sama orang, kebetulan di perusahaan saya banyaknya Jepang ya, karena mother company-nya dari Jepang. Ketika ngobrol sama mereka kan, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, kebetulan saya bahasa Jepang saya nggak bisa gitu, tapi saya punya modal bahasa Inggris setidaknya untuk sosialisasi dengan mereka ketika di lapangan tenis, atau misalnya ketika apa namanya, di jam-jam istirahat misalnya ketemu sama mereka, nggak canggung untuk bisa nyapa gitu, at least nyapa gitu, ataupun kita bisa ngobrol jauh tentang misalnya kalian, saya pengen tahu tentang Jepang seperti apa, tentang mereka udah kemana aja sih selama di Indonesia gitu, udah nyobain ini belum, udah nyobain itu. Kita bisa memperkenalkan banyak hal ke mereka ketika kita bisa berbicara bahasa Inggris gitu. At least baru speaking doang gitu, itu satu. Uh, Apalagi kalau kita bisa mempresentasikan, menyampaikan ide-ide, gagasan kita yang bisa bermanfaat untuk kemajuan perusahaan gitu kan. Uh, Advisor-advisornya kan orang-orang sana juga gitu, orang-orang Jepang juga. Kalau kita nggak bisa mempresentasikan dalam bahasa Inggris, di mana mereka nggak bisa bahasa Indonesia jelasnya kan, otomatis akan kesulitan banget gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, itu akan kesulitan banget. Ditambah juga materi-materi yang di-share sama teman-teman dari bagian lain, itu juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, karena partner kerja kita juga orang-orang yang memang harus kita jelaskan menggunakan bahasa Inggris, yang tidak bisa kita jelaskan pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi itu pasti akan sangat kesulitan kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Malah ada, saya pernah momen lucu di mana saya kebetulan kerja itu nggak bisa dibilang tidak sesuai dengan jurusan gitu ya. Saya kan teknik elektro, tapi di perusahaan sekarang itu saya bekerja di departemen purchasing. Saya pegang beberapa supplier, pegang beberapa perusahaan supplier yang supply ke perusahaan saya. Kemudian pernah ada suatu trouble, ceritanya si supplier ini tuh mau presentasi ke perusahaan saya, menjelaskan tentang masalahnya itu seperti ini, caranya mereka mengatasi akan seperti ini, waktu menyelesaikannya dalam jangka waktu berapa lama gitu misalnya. Nah, terus si orang orang lokalnya, orang Indonesianya yang di perusahaan supplier ini, dia nggak bisa bahasa Inggris dan dia juga nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Tapi di perusahaan dia itu ada orang Jepangnya dan dia bisa bahasa Inggris. Nah, tapi orang Jepang di perusahaan saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Nah, yang lucunya, supplier itu dia presentasi pakai bahasa Indonesia, saya translate pakai bahasa Inggris ke orang Jepangnya di supplier itu. Kemarin orang Jepangnya itu translate bahasa Jepang ke orang Jepang di perusahaan saya gitu. Dan itu tuh in the beginning awkward ya gitu, kayak ini gimana Pak, saya mau nyampe ini gimana Pak, ntar dia nggak ngerti gimana ya Pak, udah jelasin pakai bahasa Indonesia, saya jelasin pakai bahasa Inggris ke Jepangnya kamu, saya bilang gitu. Itu lucu banget sih. Itu momen-momen yang saya pun, kalau ya itu, saya merasa bersyukur ketika pada saat itu saya bisa gitu mentranslatekan apa yang saya bisa menyampaikan, mempresentasikan apa yang dipresentasikan sama supplier orang Indonesianya itu ke saya bisa translate pakai bahasa Inggris gitu, dan mereka mengerti gitu apa yang kita sampaikan gitu. Kalau enggak kan ya akan akan apa ya, akan kesulitan lah untuk berkomunikasi gitu. Untuk mengerti kondisinya pun akan kesulitan. Berarti sepenting itu ya bahasa Inggris di dunia kerja, Kak. Bisa untuk berkomunikasi dengan orang-orang baru, terutama orang dari luar negeri gitu. Betul, betul. Selain bahasa Inggris, skill apa aja sih yang diperluin di dunia